Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial tentang hal-hal yang menyebabkan masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Pada hakikatnya jin dan setan itu ada pada setiap manusia. Namun jin ini juga terbagi-bagi, ada jin natural, ini korin, sudah ada dari semenjak lahir. Yang kedua ada khodam atau pembantu yang masuk ke tubuh manusia karena satu dikirim, kedua diundang. Kemudian khodam ini masuk karena adanya kemusyrikan atau syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah hati yang mendua, yaitu minta kepada Allah tapi minta juga kepada setan. Beribadah kepada Allah tapi minta kepada setan, baik ilmu maupun harta. Kemudian para hadirin pemirsa sekalian yang berbahagia, yang selanjutnya harus kita pahami, syirik ini akan terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah syirkul akbar atau syirik syar. Salah satunya adalah mendatangi dukun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ata arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbala minhu sholatahu arba'ina yauman." Apabila seseorang mendatangi arafan, tukang dukun atau tukang ramal, kemudian dia menanyakan sesuatu lalu mempercayainya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Kemudian syirik juga ada di situ, syirku syokiron, syirik kecil. Syirik kecil ini terbagi, yang pertama adalah khauf, ketakutan yang melebihi ketakutannya kepada Allah. Yang kedua syirkul mahabbah atau syirik kecintaan, mencintai dunia dan seisinya melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah syirkut ta'ah atau ketaatan, mentaati yang selain kepada Allah melebihi ketaatannya kepada Allah. Dan yang terakhir syirkul asghar, syirik paling halus atau kecil, yaitu melakukan sesuatu hanya mengharapkan pujian atau yaitu sanjungan dari sesama manusia. Kemudian rekan-rekanku sekalian yang saya hormati, yang kedua selanjutnya permusuhan setan kepada sesama, kepada manusia. Ini adalah memang sudah menjadi sunatullah. Oleh karena itu, jadikanlah setan ini sebagai musuhmu dan jangan engkau menjadikan dia sebagai temanmu. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Kemudian setan ini akan senantiasa mendatangi siapapun, baik mereka yang berilmu maupun yang bodoh. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, semua umatku akan didatangi oleh setan. Yang bodoh akan didatangi lewat kebodohannya, yang pintar, yang alim pun akan didatangi oleh kealimannya atau lewat yaitu tokoh-tokoh dari golongan mereka yang sama alimnya atau mempunyai kemampuan untuk menundukkan orang yang alim. Kemudian setan ini akan masuk kepada seseorang karena adanya jin nasab atau keturunan. Jin nasab atau keturunan ini biasanya karena adanya perjanjian leluhurnya
dengan golongan makhluk halus, seperti mempelajari ilmu-ilmu tertentu, memiliki pusaka-pusaka tertentu, maka pemilik awalnya ketika sudah meninggal, maka jin akan meneruskan kepada anak cucunya. Kemudian yang harus kita pahami, jin pula bisa masuk kepada manusia dari pola hidupnya yang menyerupai setan. Salah satunya yaitu makan minum pakai tangan kiri, tidurnya tengkurap, malas dengan ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian setan juga akan masuk kepada tubuh manusia karena ketidaktahuan seseorang tentang ritual-ritual tertentu, amalan-amalan tertentu, benda-benda tertentu yang dia pelihara dan dijadikan suatu simpanan di dalam rumahnya. Ini mau tidak mau kadang-kadang akan berimbas kepada salah satu keluarganya. Kemudian setan juga akan masuk kepada seseorang lewat hasad seseorang atau ain. Hasad seseorang akan menimbulkan pula ain kepada seseorang. Dan yang selanjutnya, ilmu-ilmu pengisian. Apapun bentuknya, semua ilmu yang mengandung unsur kegaiban, maka semua itu mengandung unsur sihir. Apa lawan daripada sihir? Lawan sihir adalah mukjizat. Sedangkan mukjizat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Sudah semuanya tertulis dan tercantum di dalam sunatullah maupun sunnah rasulnya. Yang selanjutnya, melakukan sholawat yang overdosis, yang dalam semalam harus menyelesaikan sholawat sekian ribu dan sekian ribu dijadikan amal rutin. Itu bisa menjadi salah satu pembuka masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Kemudian sering pergi ke dukun, karena mau tidak mau dukun selalu berhubungan dengan yang namanya jin atau khodam atau setan. Maka ketika dia menggunakan itu, maka imbasnya akan kembali kepada orang-orang yang senantiasa mendatanginya. Kemudian benteng hatinya telah runtuh. Seseorang biasanya yang benteng hatinya runtuh, maka dia akan mudah kesurupan, mudah kerasupan, mudah hilang akal, dan sebagainya. Itu ciri-ciri benteng hatinya telah runtuh. Dan yang selanjutnya adalah syahwat yang berlebih. Mudah-mudahan dari tutorial singkat yang saya sampaikan ini bisa memberikan kepahaman kepada saudara-saudaraku untuk senantiasa berhati-hati supaya tidak memancing masuknya golongan jin maupun setan masuk ke dalam tubuh manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.